Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Selamat berjumpa kembali di tahun pembelajaran 2020-2021. Hari ini merupakan hari perdana kita berjumpa dalam video pembelajaran jarak jauh. Hari ini Ibu Mul akan mengulas materi tentang kalimat thayyibah. Ayo sebelum kita mulai pembelajaran ini, coba kalian buka dulu buku akidah akhlaknya. Materi pertama tentang kalimat thayyibah, Allahu Akbar dan Alhamdulillah. Namun di sini Ibu Mul akan menambahkan kalimat thayyibah hauqallah, yaitu yang berbunyi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini hanya tambahan aja ya anak-anakku. Sudah dibuka semua bukunya? Baik, ayo sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca doa. Mudah-mudahan segala yang kita dapatkan akan selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anakku. Baik, untuk selanjutnya, mari kalian saksikan video pembelajaran pada hari ini. Wah anak-anak, cuaca di tempat Bu Mul hari ini cerah sekali loh. Bagaimana di tempat kalian? Pasti cerah juga. Kalau cuaca seperti ini, bagaimana perasaan kalian? Pasti senang. Kenapa senang? Karena kalian bisa bermain dengan riang gembira bersama teman-teman. Nah, kalau melihat suasana seperti ini, apa sih yang sebaiknya kalian ucapkan? Ketika kalian melihat suasana yang cerah, menyenangkan, dan luar biasa seperti ini, sebaiknya kalian mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Apa arti dari kalimat Allahu Akbar? Yaitu Allah Maha Besar. Kemudian kalau datang musim penghujan, di antara kalian ada yang suka hujan-hujanan, basah-basahan, lalu kalian mengalami yang namanya batuk, pilek, akibatnya datanglah bersin-bersin. Lalu kalimat apa yang harus kalian ucapkan ketika kita bersin? Kalimat yang kalian ucapkan ketika bersin yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Selain Alhamdulillah dan Allahu Akbar, masih ada juga kalimat thayyibah lainnya, yaitu kalimat Masya Allah dan Subhanallah. Lalu apa sih kalimat thayyibah itu? Kalimat thayyibah jika dilihat dari kata thayyib, berarti adalah kalimat yang baik atau kalimat yang mempunyai makna mensucikan dan mengagungkan asma Allah. Seseorang yang biasa mengucapkan kalimat thayyibah dalam kondisi apapun, baik senang ataupun susah, akan selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin artinya adalah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Lalu kapan kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin? Yang pertama, ketika mendapatkan kenikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kenikmatan kepada kita banyak sekali, yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Kita diberikan nikmat sampai sekarang, masih bisa menghirup udara, mempunyai mata untuk melihat, mempunyai dua tangan yang dapat digunakan dengan baik, mempunyai kaki yang dapat juga digunakan berjalan dengan baik, dan lain sebagainya.
Itu merupakan kenikmatan dari Allah. Yang kedua, ketika terhindar dari bahaya. Misalnya, kita di jalan tidak sengaja tersandung batu, tapi kita tidak sampai jatuh. Itu artinya kita terhindar dari bahaya. Lalu apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kita bersyukur karena telah dihindarkan dari bahaya. Yang ketiga yaitu ketika mendengar kabar gembira. Misalnya ketika kenaikan kelas, kalian mendapat kabar gembira bahwa kalian telah berhasil naik ke kelas 5. Maka yang harus kalian ucapkan adalah mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita ucapkan setiap kali kita berdoa sehabis sholat. Yang kelima adalah ketika selesai sholat fardu. Selanjutnya kalimat thayyibah Allahu Akbar. Apa sih arti dari kalimat thayyibah Allahu Akbar? Yaitu Allah Maha Besar. Lalu kapan kita harus mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar? Pertama, kalimat thayyibah Allahu Akbar adalah bacaan dalam lafal azan. Coba ibu tanya, ada berapa kali kalimat Allahu Akbar dilafalkan dalam azan? Ada yang tahu? Ya, sebanyak 6 kali Allahu Akbar dilafalkan dalam azan. Yang kedua yaitu ketika melihat, mendengar, atau merasakan kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ketika terjadi gempa bumi, badai tsunami, banjir, melihat petir atau kilat, dan lain sebagainya. Kita harus ucapkan Allahu Akbar. Yang ketiga, ketika menghadapi bahaya atau musibah, seperti yang dialami Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar. Mendengar suara gemuruh takbir Allahu Akbar, pasukan kafir Quraisy panik dan ketakutan. Akhirnya perang Badar dapat dimenangkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya bahkan jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan kafir Quraisy. Kemudian begitu pula ketika terjadi pertempuran di Surabaya antara Arek Surabaya melawan pasukan sekutu. Yang keempat yaitu kaum muslimin mengumandangkan takbir pada malam takbiran. Nah, itu adalah materi kalimat thayyibah Allahu Akbar dan Alhamdulillah. Sekarang ibu akan memberi pertanyaan kepada kalian dan harus kalian kerjakan di buku tulis. Setelah selesai kalian laporkan ke ibu. Pertanyaan pertama yaitu, apa arti dari kalimat thayyibah? Yang kedua, apa arti kalimat thayyibah alhamdulillah dan penjelasannya? Yang ketiga, apa arti kalimat thayyibah Allahu Akbar dan penjelasannya? Yang keempat, berapa kali kalimat Allahu Akbar dikumandangkan dalam azan? Segera kalian kerjakan di buku tulis, kemudian kalian kirim ke ibu. Terima kasih, ibu ucapkan. Segera kalian kerjakan ya.